Welcome to apa? Budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja. Budrek ada obatnya nonton kita semua, dijamin budrek. Pembelajaran 1. Menganalisis hubungan antara gaya gravitasi benda dan jaraknya. 2. Menerapkan hukum-hukum Newton tentang gerak dan gravitasi pada gerak planet. 3. Menganalisis gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum Kepler. 4. Menghitung resultan gaya gravitasi benda titik dan salah satu sistem. 5. Menganalisasi gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum Kepler. Pendahuluan, gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Benda-benda yang berada di atas permukaan bumi yang dapat tetap berada di permukaan bumi. Setiap benda yang dilempar ke atas atau dijatuhkan dari ketinggian tertentu akan jatuh menuju pusat bumi. Hal ini dikarenakan adanya gaya gravitasi. A. Hukum Newton tentang gravitasi. Gaya tarik tentang dua titik partikel berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa benda dan berbanding terbalik kuadrat jaraknya. Keterangan. F. Gaya tarik antara dua benda. G. Konstanta gravitasi umum besar nilainya adalah G 6,72 kali 10 N M pangkat 2 Kg pangkat 2 M1 dan M2 massa masing-masing benda. R. Jarak antara kedua benda. B. Kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi adalah besarnya gaya gravitasi tiap satuan massa benda yang mengalami gaya gravitasi tersebut. Rumusnya, kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi bumi, yaitu G sama dengan G ME per RE pangkat 2. Percepatan gravitasi bumi dengan jarak tertentu di atas permukaan bumi sama dengan, yaitu G sama dengan G ME per RE plus H dalam kurung pangkat 2. Hukum Kepler. Hukum 1 Kepler. Planet bergerak mengitari matahari dengan orbit berbentuk elips dan matahari berada pada salah satu di fokusnya. Hukum 2 Kepler adalah luas daerah yang dibuat oleh sapuan jari-jari planet selalu tetap dalam selang waktu yang sama. Hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler adalah jari-jari orbit planet di pangkatan 3 akan berbanding lurus dengan periode revolusi planet di pangkatan 2. D. Energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya oleh permukaan bumi. Contoh benda yang memiliki energi potensial gravitasi adalah air terjun. E. Potensial gravitasi. Potensial gravitasi adalah usaha persatuan massa yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda dari suatu titik ke titik yang sangat jauh. Atau dengan kata lain, energi potensial gravitasi tiap satuan massa benda yang dipindahkan dalam daerah medan gravitasi. F. Kecepatan dan periode orbit satelit. Kecepatan orbit badan, umumnya planet ataupun satelit alami, adalah kecepatan di mana benda-benda langit tersebut berputar mengelilingi pusat massa sistem, khususnya di sistem badan yang lebih masif. Melalui asumsi standar kecepatan orbit dapat dihitung dengan persamaan di mana V sama dengan kecepatan orbit yang dicari adalah perimeter gravitasi standar. R adalah jarak antara orbit dengan badan pusat. E adalah energi orbit spesifik. G. Percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi. Hukum gravitasi menentukan berat benda pada ketinggian tertentu dari permukaan bumi. Diketahui sesuai dengan hukum gravitasi Newton, besarnya berat benda atau gaya gravitasi terhadap suatu benda berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak benda dari pusat bumi.
G1 banding G2 sama dengan 1R1 kuadrat banding 1R2 kuadrat. Untuk G1 sama dengan berat benda di permukaan bumi, R1 sama dengan R sama dengan jari-jari bumi. G2 berat benda di ketinggian R dari permukaan bumi, yaitu di R2 sama dengan R tambah R sama dengan 2R. Ditanya menentukan G2 pada ketinggian R. Jawaban G1 banding G2 sama dengan PR1 kuadrat banding 1 per R2 kuadrat. G1 banding G2 sama dengan 1 per R2 kuadrat sama dengan banding 1 per R2R kuadrat. G1 banding G2 sama dengan 1 per R2 kuadrat banding 1 per 4R kuadrat. G1 banding G2 sama dengan 1/4. Jadi perputaran gravitasi benda di tempat tersebut adalah 1/4 kali gravitasi di permukaan bumi, yaitu 1/4 gram. Beberapa contoh gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu manusia bisa berdiri dengan tegak di permukaan bumi, manusia bisa tidur dengan tenang di atas kasur, air jatuh ke bawah, kelapa jatuh ke tanah, pesawat bisa mendarat ke bumi, batu bisa terlempar ke bawah, dan lain-lain. Oke, saya akan menjelaskan contoh soal gravitasi Newton. Nomor 1, matahari diperkirakan memiliki massa 1,49 dikali 10 pangkat 30 kg. Massa bumi sama dengan 5,9 dikali 10 pangkat 24 kg. Jarak rata-rata bumi dan matahari 1,49 dikali 10 pangkat 11. Berapa besar gaya tarik menarik antara matahari dan bumi? Jadi di sini kita cari dulu apa yang diketahui. Dik M1 sama dengan 1,49 dikali 10 pangkat 30 kg. M2 5,9 dikali 10 pangkat 24 kg. Jarak rata-rata bumi R sama dengan 1,496 dikali 10 pangkat 11 M. Yang ditanya berapa besar gaya tarik menarik antara matahari dan bumi, berarti F. Berarti jawabannya pakai rumus F sama dengan G M1 dikali M2 per R2 sama dengan F 6,67 dikali 10⁻11 dikali 1,49 10 pangkat 30 dikali 5,9 dikali 10 pangkat 24 per 1,496 dikali 10 pangkat 11 pangkat 2 34262. Berarti F sama dengan 2,62 dikali 10 pangkat 22 N. Jadi besar gaya tarik menarik antara matahari dan bumi sama dengan 2,62 dikali 10. Nomor 2. Benda di permukaan bumi memiliki berat 180 N. Berapa berat benda tersebut jika berada pada pesawat sedang mengorbit bumi pada ketinggian 2R? R sama dengan jari-jari bumi. Kalau kayak gini
dik W1 sama dengan 180 N. Salah tadi. R1 sama dengan 2R. Ditanya W2-nya. Gini gampang aja nih. CB F1 dikali R1 pangkat 2 sama dengan F2 dikali R2 pangkat 2. Jadi 180 dikali R2 sama dengan F2 dikali 2R pangkat 2. 180 dikali R2 sama dengan F2 dikali 4R 2. 180 sama dengan 4F2. 180 bagi 4 itu 45 Newton. Jadi berat benda tersebut jika berada pada pesawat sedang mengorbit bumi pada ketinggian 2R adalah 45 Newton. Oke, sekarang nomor 3. Dua benda bermasa 8M dan 18M terpisah sejauh D. Benda ketiga terletak di antara benda pertama dan kedua. Tentukan letak benda ketiga agar tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi kedua benda. Jadi yang harus dibuat dulu adalah diketahui. M1 sama dengan 8M, M2 sama dengan 18M, M3 sama dengan, udah tanya aja ya, R sama dengan D. Ini tanda tanya kita hapus jadi M. Berarti ditnya tentukan letak benda ketiga agar tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi keadaan benda. Jadi letak benda ketiga agar tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi kedua benda. Oke, berarti kayak gini kita pakai aturan sigma F sama dengan 0. Kalau lagi gini jawabnya itu pakai cara sigma F sama dengan 0, F32 kurang F31 sama dengan 0, F31 sama dengan F32. Berarti kalau kayak gini kita pakai rumus yang persamaan rumus yang F31 sama dengan F32. Berarti F31 sama dengan G per M1 dikali M3 terus R31 pangkat 2 sama dengan G per M pangkat 2 kali M3 per R2 21. Ini 8M dikali M per X2 sama dengan yang ininya itu 18 dikali M per D dikurang X kuadrat. Berarti 8 per
X kuadrat sama dengan 18 per D kurang X kuadrat. 2 akar 2 per X, 3 akar 2 per D kurang X. Berarti 2D dikurang X sama dengan 3X. 2D dikurang 2X sama dengan 3X. 2D sama dengan 5X. X sama dengan 2 per 5D. Artinya benda terletak sejauh 2 per 5D dari benda pertama. Oke, letak jauh dari benda pertama sama dengan 2 per 5D. Nah, dan kalau ini 2 per 5 dibalikin 23, jadi letak jauh dari B kedua 3 per 5D. Nomor 4. Dua benda bermasa 6 kg dan 10 kg terpisah sejauh 15 cm. Jika tetapan gravitasi umum sama dengan 6,67 kali 10 min 11 Nm pangkat 2 per kg pangkat 2, hitunglah gaya gravitasi antara dua benda tersebut. Berarti dik M1 sama dengan 6 kg, M2 sama dengan 10 kg, G sama dengan 6,67 dikali 10 min 11, M3 kg min 1, S dengan 2. R sama dengan 15 cm sama dengan 15 dikali 10 minus 1 M. Ditanya gaya gravitasi atau F. Jawaban F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat. F sama dengan 6,67 dikali 10 min 11, 6 dikali 10, 1,5 dikali 10 min 1. F sama dengan 6 6,67 dikali 10 min 11 dikali 26 2666. Maka F-nya sama dengan 1,77867 dikali 10 min 7 N. Jadi gaya gravitasi antar dua benda tersebut adalah 1,77867 dikali 10 pangkat minus 7 Newton. Soal nomor 5. Seorang astronot di bumi memiliki berat 800 N. Kemudian astronot itu naik pesawat meninggalkan bumi hingga mengorbit pada ketinggian R. R sama dengan jari-jari bumi sama dengan 6,380 km dikali G sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Nm pangkat 2 Kg min pangkat min 2. Berapa berat astronot tersebut pada orbit tersebut? Jadi diketahui WX1 yaitu 800 N. R1 jari-jarinya 6.380 km. R2 sama dengan 2R sama dengan
6380 dikali 2 12760. G sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Nm pangkat 2 Kg pangkat min 2. Ditnya berat pada orbit tersebut, berarti W2. Berarti jawabannya berarti pakai persamaan F sama dengan G M1 dikali M2 per R2. Karena konstanta G dan kedua massa objek tetap, maka dapat dibuat persamaan dan dilakukan perhitungan kayak F1 dikali R2 1 sama dengan F2 dikali R2 pangkat 2 berarti 800 dikali R2 sama dengan F2 dikali 2R pangkat 2. 800 dikali R2 sama dengan F2 dikali 4R2. 800 sama dengan 4F2. F2 sama dengan 200N. Jadi berat astronot tersebut adalah 200N. Hukum gravitasi Newton adalah kesimpulan Newton bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Gravitasi bumi merupakan salah satu ciri bumi, yaitu benda ditarik ke arah pusat bumi. Gaya gravitasi adalah salah satu jenis gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik sebuah benda ke pusat benda tersebut. Contoh gaya gravitasinya adalah manusia bisa berdiri dengan tegak di permukaan bumi.